Selamat pagi buat kita semuanya. Kami dari kelompok 8 akan melakukan diskusi singkat terkait judul makalah kami, yaitu pengaruh alokasi subsidi yang inefisien terhadap debt service ratio dan kesejahteraan masyarakat. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maria dari mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan tahun 2023. Saya sebagai moderator di sini dan rekan saya bernama Dionysius Aprenenggolan dengan NIM 230501072, dan dalam diskusi ini saya berposisi dalam tim pro. Dan saya Afrina Felita Amanda sendiri dengan NIM 230501038 yang kali ini berperan di sisi kontra. Oke teman-teman, di sini kami membahas mengenai suatu kasus yang menarik, di mana di Indonesia masih sering terjadi pemberian subsidi yang tidak tepat sasaran. Contohnya saja baru ini terjadi kerugian 3 triliun karena pemberian subsidi energi yang tidak tepat sasaran. Dengan demikian, apakah sebaiknya subsidi dipotong saja? Mengingat hal tersebut merugikan pemborosan APBN. Bagaimana rekan saya? Ya, terima kasih atas kesempatannya Maria. Menurut saya sendiri, jika benar subsidi itu tidak dialokasikan atau tidak dikelola dengan baik, menurut saya lebih baiklah subsidi tersebut dipotong, karena seperti yang Maria katakan tadi, ujungnya itu hanya menjadi sebuah pemborosan bagi APBN, dan menurut saya lebih baik dibanding subsidi energi, sebaiknya subsidi atau anggaran APBN itu disalurkan kepada sektor yang lebih produktif dan lebih berbenefit atau menghasilkan bagi negara. Saya kembalikan kepada Maria. Oke teman-teman, lanjut ke tim rekan saya. Baik, terima kasih atas tanggapannya atas saudara Dionysius dan moderator kami Maria terkait dengan kasus di atas. Menurut saya sebagai tim kontra, saya merasa bahwa anggaran APBN, subsidi APBN itu sudah pas, tidak perlu dipotong. Mengingat setiap tahun ekspor kita itu selalu meningkat, dan seperti kita tahu negara itu berfokus pada industri, dan bahan bakar industri itu lebih baik disubsidi oleh pemerintah. Jadi keputusan pemerintah untuk menaikkan anggaran subsidi di BBM dan minyak dan segala macamnya sudah cukup baik. Lalu bagaimana terjadi kerugian? Menurut saya yang salah di sini bukan besar anggaran dan subsidinya, melainkan bagaimana pengelolaannya. Pengelolaan di sektor-sektor yang lain di luar daripada BBM dan minyak bumi itulah yang salah, karena seperti yang kita lihat di kasus-kasus yang lain di sektor pendidikan misalnya yang sangat dekat dengan kita, contohnya adalah pembangunan sekolah. Pembangunan sekolah itu kita lihat rata-rata berfokus pada satu tempat. Kita contohkan mungkin di sekolah di Jawa, di dalam satu kecamatan ada 3 sekolah yang dibangun dalam kecamatan yang sama. Sementara kita tahu kita itu punya sistem pendidikan yang berbasis zonasi, di mana kemungkinan besar masyarakat ataupun murid-murid yang berada di luar daripada wilayah yang terjangkau oleh sekolah tersebut kemungkinan besar mendapatkan pendidikan yang tidak layak atau kurang layak. Nah, seperti itu adalah ketidakefisienan dari subsidinya. Jadi yang perlu kita perbaiki di sini adalah pengelolaan subsidinya, bukan mengurangi subsidinya. Itu kalau menurut saya. Kembalikan kepada moderator. Oke teman-teman, berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi masalah utama adalah pengelolaan subsidi yang buruk sehingga tidak tepat sasaran. Mengingat tadi adanya sektor produktif yang tidak mendapatkan subsidi yang cukup, apakah hal tersebut dapat mempengaruhi debt service ratio Indonesia? Kepada rekan saya tim pro. Terima kasih atas kesempatannya Maria. Baik, menurut opini saya tentu saja ada hubungan antara debt service ratio dan subsidi dan pengelolaan subsidi yang dilakukan oleh pemerintah. Mengingat dengan diberikannya subsidi kepada produsen atau perusahaan, tentu saja hal tersebut akan menstimulasi perusahaan untuk memproduksi lebih lagi. Dengan meningkatnya angka produksi, tentu saja hal tersebut akan diikuti dengan meningkatnya angka ekspor Indonesia, dan dengan tingginya angka ekspor tentu saja akan menekan angka DSR Indonesia. Saya kembalikan kepada Maria. Oke, kepada rekan saya tim kontra. Baik, mari menanggapi opini dari rekan saya Dionysius. Jadi perlu kita ingat bahwa subsidi itu memang mempengaruhi debt service ratio, cuman balik lagi tidak semua aspek, tidak semua perusahaan itu dipengaruhi oleh subsidi. Nah, subsidi yang baik itu adalah subsidi yang tepat sasaran. Tepat sasaran itu adalah masyarakat menengah ke bawah. Sementara yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah
cenderung memberikan subsidi pada perusahaan menengah ke atas yang sudah berkembang pada umumnya. Jadi yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah itu adalah membuat subsidi tepat sasaran, dan itu mempengaruhi debt service ratio. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, teman-teman, terima kasih kepada rekan saya yang telah memaparkan. Hal tersebut merupakan respon yang menarik. Selanjutnya, apakah subsidi yang tidak terkelola dengan baik ini dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat juga? Kepada rekan saya, tim Polo. Baik, terima kasih atas kesempatannya Maria. Menurut opini saya, tentu saja ada hubungan antara subsidi dan kesejahteraan masyarakat. Mengingat ketika subsidi itu tidak diberikan pada tempatnya atau tidak dikelola dengan baik, tentunya akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Contohnya seperti kasus yang dikatakan Maria tadi, ketika ada kerugian negara sebesar 3 triliun dalam subsidi energi, yaitu subsidi listrik, di mana penikmat dari subsidi tersebut justru kaum menengah ke atas, dan sedangkan kaum menengah ke bawah, yaitu masyarakat yang rentan, justru tidak mendapatkan subsidi dan malah hal ini semakin memberatkan penghidupan mereka. Jadi sebagai kesimpulan menurut saya, tentu saja subsidi dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Saya kembalikan pada Maria. Oke, terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya tim kontra. Kalau menurut saya sendiri itu tergantung konteksnya, tergantung penerima subsidinya. Dan kita tahu tidak semua masyarakat itu sangat bergantung pada subsidi gitu ya. Seperti kayak masyarakat menengah ke bawah itu tidak butuh dengan subsidi BBM gitu ya, karena mereka cenderung tidak punya kendaraan dan lain-lain gitu ya. Karena biasanya membutuhkan subsidi BBM, minyak bumi dan lain-lain sebagainya itu adalah masyarakat yang justru menengah ke atas gitu ya, yang punya kendaraan bermotor gitu ya. Sementara untuk ya masyarakat menengah ke bawah itu sebenarnya lebih memperhatikan pada petani, kita subsidi pupuk gitu ya. Intinya adalah bagaimana mengolah agar subsidi itu tepat sasaran, agar bagaimana penerima yang sebaiknya menerima itu menerima bagiannya dan bukan justru sebaliknya. Saya kembalikan kepada moderator Maria. Oke, terima kasih kepada rekan saya. Berdasarkan paparan tersebut, saya dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa subsidi dapat mempengaruhi ekspor kita yang ujungnya akan mempengaruhi debt service ratio. Dan lebih jauh lagi, pengelolaan subsidi yang tidak sistematis juga dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Demikianlah diskusi kami dari kelompok 8. Saya harap teman-teman mendapatkan pengetahuan baru dan informasi menarik dari diskusi kami. Saya sebagai moderator dan rekan saya Yulius Supriyatna sebagai tim pro, Afrina Frita Amanda Semiring sebagai tim kontra. Mohon maaf bila ada kesalahan keliruan kami undur diri dan terima kasih.